Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Muhammad Arfan selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam Klasik dan Modern. Dan yang saya banggakan dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dan saya diamanahi untuk membuat ringkasan video pendek PowerPoint tentang makalah pola dan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pada masa Orde Baru. Latar belakang masalah. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Pendidikan Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan nasional. Pendidikan Islam pada masa Orde Baru setahap demi setahap mengalami perkembangan. Perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia pada masa Orde Baru ditandai dengan selesainya bangsa Indonesia dalam penumpasan G30 SPKI. Pembahasan pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam menurut Ahmad D. Marimba yang dikutip oleh Rama Yulis adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadiannya yang utama, insan kamil. Sementara Ramayus mengartikan pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang peserta didik dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Berdasarkan hasil seminar pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960, dirumuskan pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam, dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Pengertian di atas dikomentari oleh Abdul Mujib bahwa pendidikan Islam berupaya mengarahkan pada keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dan perkembangan jasmani dan rohani melalui bimbingan, pengarahan, pengajaran, pelatihan, pengasuhan, dan pengawasan yang semuanya dalam koridor ajaran Islam. Sedangkan tujuan pendidikan Islam menurut Muhammad At-Taumi Asy-Syaibani yaitu yang pertama, tujuan yang mencakup perubahan individu berupa pengetahuan, tingkah laku, jasmani dan rohani, serta kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua, tujuan pendidikan Islam, tujuan yang berkaitan dengan masyarakat yang mencakup tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan hidup bermasyarakat, serta memperkaya pengalaman masyarakat. Yang ketiga, tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, seni, profesi, dan sebagainya. Keadaan Islam pada masa Orde Baru. Setelah Presiden Soekarno turun, secara otomatis rezim Orde Lama juga terhenti. Bersamaan dengan itu lahirlah Orde lain sebagai penerus perjuangan. Orde ini tidak lain adalah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Orde ini berlangsung dalam rentan waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 32 tahun. Dilihat dari segi fisik, Indonesia sangat berkembang dan maju. Di berbagai tempat, terutama di kota-kota besar, bangunan-bangunan besar dan mewah didirikan. Tapi jika ditinjau dari segi politik, maka Indonesia semakin menurun, karena trias politika sebagai lembaga-lembaga tertinggi negara yang berfungsi hanya lembaga eksekutif saja. Sementara dua lembaga lainnya, baik itu lembaga legislatif dan yudikatif, kurang atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Kedua lembaga ini tunduk di bawah lembaga eksekutif. Keduanya tidak lebih hanyalah sebagai robot
yang gerak-geriknya diatur oleh lembaga eksekutif. Kebijakan pemerintahan tentang pendidikan agama juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik. Terjadi ketegangan antara PKI dan tentara di masa akhir kekuasaan Soekarno. Kelompok-kelompok agama, terutama Islam dan Kristen, memutuskan untuk beraliansi dengan tentara. Sejak tahun 1961 hingga akhir kekuasaan Soekarno, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipegang 2 orang menteri. Menteri Pendidikan Dasar dipegang oleh Prijono, seorang tokoh Murba yang dekat dengan PKI, sedangkan Menteri Pendidikan Tinggi dipegang oleh Syarif Tacep, seorang tokoh militer. Dengan dukungan kelompok agama, pada akhirnya Syarif Tacep dapat mewajibkan pendidikan agama di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Pendidikan 1950 tidak mewajibkan pendidikan agama. Kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Zaman pemerintahan Orde Baru, pendidikan diwarnai oleh politik yang bersifat sentralistik dengan titik tekan pada pembangunan ekonomi yang ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan yang didukung oleh kekuatan birokrasi pemerintah, angkatan bersenjata, dan konglomerat. Dengan politik yang bersifat sentralistik ini, seluruh masyarakat harus menunjukkan monoloyalitas yang tinggi, baik secara ideologis, politis, birokrasi, maupun hal-hal yang bersifat taktis. Dari segi ideologi, pendidikan telah cukup mendapat tempat dari pendiri bangsa. Terbukti dengan dimasukkannya pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang notabene tidak dapat diubah dan dianggap sebagai landasan perjuangan bangsa yang sakral. Sebelum pemerintahan Presiden Soeharto, masalah pendidikan nasional telah memperoleh cukup banyak perhatian dari elit politik yang ada. Jika kita melihat sejarah, proklamator Bung Hatta merupakan salah satu tokoh yang gencar menyuarakan pentingnya pendidikan nasional bagi kemajuan bangsa sejak zaman kolonialisme. Yang lebih menyedihkan dari kebijakan pemerintahan Orde Baru terhadap pendidikan adalah sistem doktrinisasi, yaitu sebuah sistem yang memaksakan paham-paham pemerintahan Orde Baru agar mengakar pada benak anak-anak. Bahkan dari sejak sekolah dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi, diwajibkan untuk mengikuti penataran P4, Pedoman Penghayatan dan Pengawalan Pancasila, yang berisi tentang hafalan butir-butir Pancasila. Perkembangan Islam pada masa Orde Baru berkembang dengan pesat, begitu juga dengan perkembangan agama lain. Saking bebasnya muncullah kristenisasi dengan bentuk bakti sosial terhadap umat muslim yang membutuhkan bantuan. Di balik itu, para misionaris mengajak umat muslim untuk masuk agama mereka. Akibat dari riset tersebut, timbul beberapa pemberontakan dengan memusnahkan gereja-gereja yang dibangun di tengah pemukiman umat Islam. Pengajaran Islam berkembang dengan munculnya beberapa program pendidikan Islam, antara lain adanya program pelatihan bahasa Arab yang diselenggarakan di TVRI, didirikannya MUI, didirikannya MAN PK, program penyebaran dai, dan lain-lain. Beberapa kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru membawa perubahan terhadap pendidikan Islam. Lahirnya SKP 3 Menteri yang menyatakan bahwa alumni madrasah bisa melanjutkan pendidikannya ke sekolah umum, sehingga kurikulum madrasah pun harus diseimbangkan dengan kurikulum sekolah umum. Pada masa Orde Baru ini, pendidikan agama menjadi pelatihan wajib mulai dari sekolah dasar sampai universitas. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.